Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Weekender spesial hari ini yang mendatangkan man behind the gun nih, orang di belakang layar dari terselenggaranya acara Wiralodra Festival 2023. Dan kebetulan saya bersama Bapak Bagas. dan juga Iki. dan ada satu lagi juga ada vendor ya, Pak. Dari Bapak vendor siapa, Pak? Dari Rahmat RL Production. RL Pro. Production. Oke, acaranya berlangsung beberapa hari yang lalu ya, Mas ya? Oke. Gimana nih perasaan-perasaannya nih? Biar lebih rileks dulu, gimana kalau kita mengenang keseruan beberapa hari lalu nih, perasaannya gimana? Oke, sebelum cerita ke sana gue mau terima kasih banyak nih kepada pihak-pihak yang terlibat. Salah satunya dari pihak kepolisian yang sudah berjaga dengan semaksimal mungkin, pihak Universitas Wiralodra tentunya, dan juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Indramayu serta dari teman-teman semua, teman-teman alumni Universitas Wiralodra yang telah mendukung penuh jalannya acara Wiralodra Festival 2023. Dan gak lupa juga kita punya sapaan khusus untuk para pengunjung atau para penonton Wiralodra Festival nih. Apa tuh? Namanya We Friend. We friend. Jadi kita teman. Betul Oke. sekali. Gitu, oke. Iya. Oke, jadi gimana nih perasaannya nih? Untuk perasaannya jujur banget, alhamdulillah di luar ekspektasi. Gue seneng banget bisa ngelihat akhirnya Indramayu bisa loh mengadakan event sebesar ini dan semeriah ini. Jujur gue juga bangga banget sama teman-teman semua dan bangga terhadap diri gue sendiri karena bisa memulai dengan antusiasme dan teman-teman juga melihat senyuman-senyuman, melihat kemeriahan kemarin, acara kemarin itu udah gitu luar biasa banget. Oke. Gue seneng banget. Gimana kalau Mas Iki? Kalau dari saya pribadi ya senang banget Jangan, pastinya. jangan grogi Mas, ini kita Iya. lagi ngobrol santai nih Iya. rencananya nih ya. Sebenarnya senang banget, senang parah dari Iya, gua. iya. Jadi gua pribadi juga nggak expect bisa sejauh ini, bisa semeriah Alhamdulillah ini. ya, Alhamdulillah banget. penantian panjang sepertinya ya. Penantian panjang selama beberapa bulannya, walaupun banyak lika-likunya, dan akhirnya alhamdulillah lah pokoknya. Oke, nanti gue mau Parah. lanjut tuh tentang lika-liku itu tuh. Tapi saya mau nanya dulu, perasaan Bapak nih setelah acara Wiralodra Festival 2023 kemarin terselenggara gimana dari sisi vendorship sendiri? Kalau dari sisi vendor sebenarnya alhamdulillah juga gitu. Pokoknya semua acara itu penuh dengan alhamdulillah. Iya. Gitu ya. Beres Ya, alhamdulillah. makasih juga kepada Wiralodra Fest udah ngasih kesempatan kami putra-putri bangsa anjay. Putra-putri Indramayu gitu ya. Iya betul. Jadi betul. dia nggak ngelempar ke luar gitu, nggak ngelempar ke production luar, tapi ngelemparnya ke production Indramayu sendiri. Jadi full murni dari Indramayu. Thank you juga buat Wiralodra Fest ya. BEM gitu. Dan yang jelas sih banyak kesalahan, banyak minor juga, kesalahan minor. Alhamdulillah kalau mayor udah kita tutup semua. Dan ya nggak se-expect itu. Iya, dan ternyata emang Indramayu juga punya ya. Betul. Yang kayak gitu ya. Betul. Gak kalah dengan kota-kota besar lainnya. Betul. Oke. Gitu. Gimana Pak? Gokil. Gimana Pak tentang vendornya? Jujur ya, Jujur nih, Pak. gue juga gak expect banget pertama bener. Karena memang setelah Lokal kita, gitu ya Pak ya? lokal loh, kita Local ternyata pride deh. punya yang sekeren ini gitu loh. Yoi. dari LL Pro. Yang biasa kita lihat itu di luar-luar Indramayu. Ternyata Indramayu ada loh yang seperti ini. Dan alhamdulillahnya Wiralodra Festival berjodoh nih dengan RL Pro untuk bekerja sama. Jadi dari kita, untuk kita, dan untuk kalian semua. Oke. Asik tuh. Asik. Asik banget. Asik banget. Oke nih Pak, sepertinya saya tadi mengutip perkataan dari kakak Iki, mirip Gangga ya? Yang mana tuh? Agak mirip. Yang lika-liku itu loh, lika-liku ya pastilah ya. Cerita lika-liku tersebut pasti ada lah. Mungkin apalagi yang sangat jelas gitu di sosial media yang terakhir itu sempat nembus berapa ratus ribu tadi komennya. Pokoknya ada beribu-ribu komen gitu yang ada di situ. Gimana nih menanggapi hal tersebut? Apalagi langsung aja ya kita langsung ke intinya.
eh, perpindahan venue. Perpindahan venue itu menimbulkan sedikit keramaian di sosial media ini. Gimana nih kakak-kakak sekalian nih? Gue nih, oke. Langsung tadi dipancing soalnya sama Kak Iki. Jadi memang kalau untuk keramaian di sosial media, jujur kita juga sedikit kena mental ya. Kalau dalam arti ya. Iya, Ya, betul. karena memang ketika netizen ini lumayan membuat kita nih terbangun bahwasannya mereka ini merasa kecewa. Kecewa Ya, gara-gara pasti. venue-nya berpindah. Mm-mm. Dan kalau dipertanyakan kenapa venue-nya berpindah, nah ini yang bakal kita buka di sini ya. Mm-mm. Karena banyak tuh dari kemarin, kenapa sih harus pindah? Kenapa nggak ke ini, kenapa nggak ke itu, dan Mm-mm. lain-lain. Mm-mm. Untuk flashback dari awal, itu kan memang, jadi Wiralodra Festival itu awalnya memang sudah kita konsepkan di Universitas Wiralodra ya. Mm-mm. Universitas Wiralodra, dan kemudian ada beberapa masukan dari teman-teman, dan beberapa kita melihat perkembangan penjualan tiket, dan alhamdulillahnya banyak juga nih peminatnya Wiralodra Festival. Jadi kita berpikir sebagai panitia, apakah kita tidak memberikan pelayanan lebih terhadap para konsumen Betul. dengan menyediakan venue yang lebih proper seperti itu. Jadilah kita memilih tempat sport center kan tadinya ya. Mm-mm. Sport center, dan alhamdulillah disambut banyak tanggapan positif. Mm-mm. Karena memang sport center yang selama ini kita kenal adalah tempat untuk dimana mereka berolahraga, mereka apa sih, ada sirkuit juga untuk balapan dan lain-lain. Untuk konser-konser tersebut jarang, dan hampir dari 2019 akhir itu memang nggak ada konser nih Mm-mm. di Indramayu. Sekalinya ada, wah di sport center Mm-mm. gitu loh. Jadi teman-teman juga udah seneng itu gitu loh dengan sport center. Nah, tetapi pada saat kita kemarin berpindah venue, karena apa? Karena mungkin dari teman-teman juga harus mengetahui ya bahwasannya kenapa kita berpindah ke sport center adalah pertama untuk faktor keamanan ya Mas ya. Mm-mm. Faktor keamanan itu adalah hal yang paling utama yang kita inginkan di Wiralodra Festival. Jadi kita tidak hanya memikirkan faktor senang-senangnya doang nih, tapi kita juga harus memikirkan faktor keamanan. Karena juga kita melihat riset dari teman-teman di komen, apa tidak terlalu terbuka ya Min? Apa tidak terlalu bersinggungan dengan masyarakat nih Min? Ruang Karena publiknya memang terlalu gampang betul. aksesnya mungkin ya. Ya, jadi wah dengan alasan seperti itu kita juga berpikir dua kali nih untuk bisa mengadakan festival di Sport Center. Dan karena memang kesediaan tempat di Indramayu yang cukup proper untuk area konser itu memang sedikit ya. Batas Jadi ya Pak ya. betul, tidak lepas dari situ kita survei lagi lah. Alhamdulillahnya kita menemukan venue yang lebih tertutup, tapi memang proper untuk arena konser. Mm-mm. Yaitu ada di Kampus Hijau STKIP NU Kaplongan. Mm. Seperti itu kita rilis itu H-3 ya. H-3 karena memang sudah betul, karena memang kita juga sudah mendapatkan rekom dan sudah memang sudah menempuh lah prosedural untuk mengadakan konser Wiralodra Festival tersebut. Dan saya kira ya dari pihak kepanitiaan sudah benar-benar memikirkan hal yang matang. Tetapi memang dari netizen kan berkata lain nih. Dari netizen ini pada banyak yang nggak terima. Alasan utamanya adalah kalau ini terlalu jauh dari pusat kota. Betul. Nanti ada begal. Iya. Nanti Bener, ada bener, apa bener. segala Ya macam. ramai tuh Mas di Betul. sosial media Mas. Iya. Sampai nomor-nomor yang nggak dikenal pun masuk ke WA saya. Jadi secara nggak langsung nomor Bapak udah kesebar lah ya. Betul. Tapi nggak apa-apa, itu kan sebagai salah satu resiko sebagai penyelenggara event ya. Mm-mm. Kita harus terima itu dan kita pun harus bijak dalam menanggapi hal tersebut. Mm-mm. Terus bagaimana nih teman-teman, apakah kita ingin memaksakan di tempat tersebut atau tidak? Balik lagi, kita juga bermusyawarah nggak cuma dari pihak panitia, tapi dari pihak kepolisian juga, dari pihak universitas juga kita libatkan. Bahwasannya oke, untuk memang faktor-faktor yang dikhawatirkan oleh para netizen atau para WeFriend Iya. kita sebut, ya sudah akhirnya kita back to Universitas Wiralodra sebagai Ya, tempat betul. teraman dan ternyaman kita. Oke. Seperti itu. Rumah sendiri ya. Bagaimanapun juga Universitas Wiralodra adalah
tempat di mana kita mengadakan event ini gitu loh. Heeh, heeh. Viralodra Festival terbentuk di Universitas Viralodra. Ya sudah, kita adakan juga di Universitas Viralodra seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, untuk dari sisi vendor ini sempat bingung gak nih, Betul. Pak? Betul. Ini Langsung sangat betul. bingung. Sangat bingung sekali, Pak. Dari sisi vendor sepertinya ya Benar. Hamin 3 kita udah memastikan venue di mana di Betul. A misalnya STKIP, dan terus habis itu Hamin 1 Pindah Hamin 2 lagi. pindah lagi gitu. Gimana? Ya, Apakah betul. udah sempet jalan atau Betul. gimana? Betul. Jadi Dari gini, sisi vendor nih kayaknya seru nih. kalau dari sisi vendor kan biasanya ada apa ya namanya observe. Ya. Observe lapangan gitu. Disesuaikan sama RAB yang ada gitu. Contoh kayak gubeng, kayak barikade, kemudian kayak frekuensi untuk soundnya, maunya pakai berapa watt dan lain sebagainya. Itu kita udah observe dari mulai tempat pertama itu di Unwir. Dengan sisi layouting, udah di 3D juga. Kemudian ada masukan untuk dipindahkan ke tempat yang paling luas yaitu di Sport Center. Dan itu agak membingungkan juga karena memang betul apa yang dikatakan dengan teman-teman panitia, dari sisi keamanan itu harus diprioritaskan. Dan juga dari sisi budgeting juga harus dipersiapkan juga. Seandainya kita menggunakan sport center, otomatis berapa kos yang harus kita keluarkan untuk satu gubeng. Dan satu gubeng itu per meternya cukup lumayan gitu. Bisa jadi kalau kita mengelilingi atletik bisa manggil satu geyser lagi lah. Hanya untuk satu gubeng gitu. Kagok ya berarti ya, Pak ya? Betul. Betul sekali. Itu. Iya. Dan dari sisi support center juga mungkin tidak memadai karena takutnya ada jebolan-jebolan. Nah, tadi pihak keamanan dari sisi keamanan juga. Yang lebih bahaya dari satu event itu adalah jebolan. Jadi kalau misalnya dari sisi penonton, dia ngebayar loh tiket paling murah itu di Blind tiket Ya, 75.000 ya. 75.000. Dengan dia datang 75.000 itu dia nggak mungkin ngerusuh gitu. Dia ngorbanin uangnya buat 75.000 itu ya buat nonton idolanya, bukan dia datang idolanya dia ngerusuh terus udah pulang. Itu nggak banget gitu. Gak mungkin Apalagi ya ngabisin yang duit sebesar itu ya, Pak ya? betul, apalagi yang 180.000 gitu. Betul. Yang berbahaya itu orang-orang yang niat untuk datang ke venue, dia ngejebol, dia ngerusuh, apalagi waktunya di malam minggu. Ya, Gitu. benar. Jadi, benar. Orang akan berkumpul di satu pusat kota yang disebut dengan sport center, masuk rusuh, dan itu lebih bahaya lagi. Makanya balik lagi ke tempat yang lebih proper. Akhirnya kita observe lagi di NU Kaplongan. Wah, ini lebih seru lagi karena dari order pertama yang dari Unwir ke SC itu ordernya lebih sedikit karena ruang lingkup dari NU Kaplongan lebih sedikit dan lebih proper untuk konser sebenarnya. Karena udah masuk ke dalam, tempat parkir juga sangat luas, masuk lagi ke area konser juga lapangan yang sangat luas gitu. Itu lebih proper, hanya saja tadi dinamika di masyarakat yang memang tidak bisa untuk kita laksanakan di sana. Padahal itu sudah mobil, saya udah nyiapin sekitar 3 mobil, itu mau turunin barang di situ. Udah siap. Udah siapin. Tapi balik lagi pindah lagi ke tadi rumahnya teman-teman di Ya. kampus Wiralodra. Dari pemaparan kita ya sudah kita bikin skema yang benar-benar dari awal, skema yang memang fiksasi gitu, fiksasi. Asik Dengan gitu. waktu yang terbatas Dengan itu ya? waktu yang sangat terbatas gitu. Jadi kita ngedrop barang itu di tanggal 24 ya. Ya, di tanggal Tanggal 24 itu di maghrib. Itu nggak proper Iya, banget betul. sih. Biasanya tanggal 24 siang atau pagi itu kita Iya, udah iya. masukin barang. Ini Iya, tanggal iya, 24 pagi 24 malam maghrib, bahkan ada yang masuk tuh panggung stage itu jam 8. Baru berdiri itu tanggal 25 siang kalau nggak salah ya. Ya, siang. Tanggal 25 siang ya, Betul. baru berdiri itu. Lighting, LED semuanya baru masuk itu habis maghrib. Jadi itu nggak proper banget untuk cek line dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah tadi kenyamanan penonton itu bisa dirasakan untuk pada teman-teman WeFest, WeFriend WeFriend ya. ya kan. Dan teman-teman
dari sisi audio, visual juga. Dan ini yang penting nih, Iya, iya. vendor itu biasanya menyiapkan mic yang memang itu untuk MC. Mhm, Frekuensinya dijaga, mhm. biar artikulasinya jelas, Oke. dan lain sebagainya. Itu kita tidak. Oke, karena konsepnya berbeda ya? Konsepnya tidak Oke, berbeda. belum ada ya Pak ya? Iya, dan WeFriend juga pasti kok kayak gini ya konsepnya. Ngangong-ngangong gitu. Ngangong-ngangong ya Apa gitu. gimana nih gitu. Iya betul. Ada apa kok nggak ada yang maju, ada yang Betul. assalamualaikum gitu, Betul, nggak ada itu. gitu ya? Sampai ada kita keliling ya. Kalau dari sisi vendor lihat QC-nya apakah ada yang salah atau kayak gimana. Kita keliling dari sisi penonton Mhm. itu nanya, ada suaranya. MC-nya di mana? Iya. Gitu. Betul, betul, Pak. Banyak Ternyata gitu. itu Ternyata itu cuma VO cuma VO aja. atau voice over. Oke, Nah, oke, itu. oke. Jadi itu juga yang jadi senjata dari teman-teman Wiralodra Fest Mhm. untuk benar-benar ngejaga waktunya. Ya. Jadi nggak ada iya, kata iya. ngaret, nggak ada kata, pokoknya yang lainnya lah. Gitu. Jadi on time, bahkan waktu saya ke belakang itu disalutin sama bapak-bapak polisi. Mhm. Ya nih kalau bikin acara jam segini enak bubarnya. Iya. Gitu. Karena Jadi- kebetulan tepat Betul. banget ya beresnya. Betul. Beresnya Dan- tepat banget ya. Dan teman-teman kru juga awalnya pada mau pulang tuh, Mm-mm. kayak anak-anak VJ, soundman, anak-anak yang di belakang gitu, anak-anak yang ngejaga QC-nya itu, Mhm. pulang dari rumah itu disangkanya udah jam 11, jam 12. Karena biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Beres tuh jam 11, rundown jam 10, beres jam 11. Betul. Lebih dikit jam 12, Dan parah sih. dan tiba-tiba waktu mereka ke angkringan kok rame ya, pada ngomongin Wifest ya. Lihat jadwal, oh masih jam 9. Masih bisa malam mingguan. Iya, masih bisa, setuju, masih setuju. lanjut bisa nih. Masih ya. bisa lanjut. Nongkrong di situ masih Iya. bisa ya. Dan itu menurut saya gitu ya, Wiralodra Fest insya Allah jadi pionir untuk konser-konser ke depannya. Dan buat sekali lagi ya, terima kasih buat bapak-bapak polisi, Pak Kapolres yang udah mempercayai kita teman-teman Fest juga Menyelenggarakan untuk bisa acara ini. menyelenggarakan acara ini. Oke, ya, ya. Gitu. Oke tuh. Aduh, tepuk tangan dulu dong ini Tepuk buat tangan kita semua dulu. di sini. Karena acaranya emang keren banget, di sosial Betul. media juga masih meledak ya sampai sekarang ya. Betul, betul. DM Bapak ada berapa yang belum dibaca sepertinya? Banyak. Banyak, Di akun Bapak maksudnya, di akun Bapak? Akun Bapak sendiri kosong ya? Kosong. banyak. Kosong. Tag-tagan mah Iya, ada. tag-tagan ada, ya Oh, iya. tag-tagan banyak. Iya. Mungkin ini pengalaman keberapa kali nih teman-teman dari Wifest mendengar acara yang sebesar ini? Jujur kalau untuk pengalaman kita ini yang pertama kali. Waduh, itu salut. First time ya. Salut. Langsung ya, Langsung. gokil kagok edan gitu ya. Betul. Kalau bahasa Indramanya mah kagok Iya, edan. kagok Kagok edan edan lah. nih. Nah oke, balik lagi ya ke ini mungkin lebih ke pertanyaan-pertanyaan netizen yang saya kumpulkan. Ya. Yes. Boleh. Langsung ya, karena Seru nih. gogon-gogon yang beredar di sana cukup menarik. Cukup menarik untuk dibahas ya Pak ya. Jadi mungkin kenapa bintang tamunya atau gestarnya itu 3 artis itu gitu. Ada Panturas, ada NDXAK dan juga JKT48. Kenapa enggak yang lain aja gitu. Oke. Apalagi pertamanya kan muncul 2 dulu tuh. Betul. Muncul 2 dulu tuh, terus akhir-akhir kok nambah 1, gede lagi gitu. Gimana tuh Pak? Oke. Kenapa kita milih NDXAK, The Mhm. Panturas dan Mhm. JKT48 ya? Ya. Kita dari teman-teman komitmen bahwasannya kita di sini menyelenggarakan event bukan untuk kesenangan kita, Oke. tapi kita benar-benar bikin event ini ya untuk masyarakat dan untuk melihat mereka semua bahagia. Back to pasar karena memang tiket ini berbayar ya, berbayar. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang memang mereka butuhkan. seperti itu. Oke. Dan untuk pemilihan gestar itu kita riset hampir di 2 bulan ya Pak ya. Ya 2 bulan. Dari Februari kita riset bahwasannya siapa nih artis yang memang lagi hype. Tapi hype-nya nggak cuma di kota tertentu dan bisa dibawa ke Indramayu nih siapa. Iya. Dengan kultur Indramayu yang memang kita tidak pernah lepas dari yang namanya tarling ya. Tarling atau dangdut ya. Iya. Dari situ kita juga menyesuaikan nih apa nih yang kira-kira bisa bikin orang Indramayu joget juga. Mm-mm. Tapi
nggak cuma orang Indramayu doang nih, pasti juga bakal ada orang-orang luar kayak Cirebon, Majalengka, Jakarta Kuningan. bahkan. Betul, Jakarta juga ada. Bahkan ada Jakarta yang datang. Iya, bahkan ada. Ya sudah, untuk gestar pertama, line up pertama dari Wirauda Festival kita tentukan adalah NDX AK. Langsung. Langsung kita tentukan NDX AK karena memang genre mereka hip hop dangdut Mm-mm. dan memang lagi hype banget nih. Ya, ya. Lagi hype banget dan bisa diterima di kalangan dari yang anak-anak muda, anak-anak kecil anak-anak kecil enggak, muda sampai dewasa Ini nih. kecil. Iya, kecil gitu. Kecil. Terus untuk Depan Turas. Mm-mm. Nah, Depan Turas ini kita lebih ke arah nge-branding juga sih ya. Karena memang kita kan tinggalnya di Pantura. Pantura. Iya, iya, iya. Agak mirip nih namanya Depan Turas. Karena memang tidak jauh dari situ kita melihat bahwa perkembangan dunia musik di Indramayu ini lumayan agak melambat sih, Mbak. Melambat dalam artian untuk kayak kultur-kultur Depan Turas seperti itu, surf rock itu memang masuk ke Indramayu itu emang agak kurang pesat. Jadi kita sekaligus memperkenalkan bahwasannya nih kultur musik tuh nggak cuma ini loh, tapi ada kultur musik baru yang memang harus kita perkenalkan secara langsung dan secara massal. Jadinya kita tentukanlah yang namanya Depan Turas itu Panturas ya. masuk ke line up kedua dari Wirauda Festival. Nah, Dan untuk yang line up alhamdulillah. ketiga nih, apa gara-gara lagi bengong gitu? Ah, JKT kali ya, asik kali ya. Langsung masukin JKT gitu, langsung kontak. Halo JKT, mau nggak tampil? Gas gitu, nggak? Oke, kalau JKT48 ya. Karena terakhir kan itu kan. Betul, terakhir. Lumayan langsung dar gitu. Nah di Betul. situ tuh. Kalau JKT48 itu berdasarkan benar tadi riset juga. Pertama riset, yang kedua adalah memang di JKT48 ini terutama saya sendiri ya Pak ya. Saya sendiri juga suka JKT48 ya, Oh, Pak, iya, jujur. iya. Tapi bukan karena kesenangan saya. Tapi karena memang antusiasme dari fanbase-nya. Gue akuin juga nih, gue mau apresiasi juga sama fans JKT48 yang udah Iya, datang iya, kemarin. Dan ternyata tidak hanya dari Indramayu Pak. Dari Cirebon, Majalengka, Kuningan, itu mereka ternyata ada fanbase-nya sendiri. Dan memang mereka itu sangat-sangat militan. Jadi dimanapun JKT48 berada, Gas. di situ saya ada. Seperti itu. Gas lah Jadi, pokoknya ya. Betul. Nah dari situ dan juga JKT48 ini belum pernah datang ke event off air yang berada di Ciayu Maja Kuning Pak. Oke, iya, 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 iya. JKT48 pernah datang ke Cirebon tapi di event mereka sendiri. Nah Hmm. untuk event festival dan memang penyelenggaranya bukan dari JKT48 sendiri, ini baru yang pertama kali. Oke. Seperti itu. Jadi memberi kesan baru dan kesan fresh untuk Indramayu sendiri Pak. Oke. Jadi pokoknya berarti bukan cuma asal ngide aja ini. Betul. Bukan cuma ngasal ide, terus abis itu gue mau bikin ini tapi dengan riset dan perencanaan yang matang. Gitu. Gitu. Dan untuk Bapak nih, Betul sekali. Rindu lagi. kan pasti melengkapi terselenggaranya acara itu kan pasti ada riders tertentu yang Betul. diinginkan oleh artis itu sendiri ya. Ada yang ngerepotin nggak? Atau overall easy? Nggak? Oke, balik lagi karena tadi ada suara azan jadi kita harus istirahat dulu sebentar. Mungkin tadi sebelum lanjut lagi pertanyaannya apa ya? Saya mau terima kasih dulu ke venue juga ini yang udah menyiapkan tempat buat kita, ada Hope Space Coffee and Eatery. Terima kasih banyak dan juga ada sedikit peralatan dari Bapak RL ya. Enggak, Pak. Terima kasih juga untuk tadi ngesup. dibawa di mobil, terus dikeluarin. Oh, mumpung. Enggak Oh, enggak. enggak segitu, Pak. Oke segitu. Iya, jadi terima kasih juga. Ini untuk soundnya juga dibantu oleh RL dan juga ada teman-teman, ada Alip dan juga Bagio. Dan juga ada Ajis. Oke, baik lagi ya. Ini ke pertanyaan yang tadi tuh. Kesulitan dari sisi vendor untuk melengkapi riders yang ada di Talent Artis Wirauda Festival. Gimana tuh Pak? Ya. Ada kesulitan nggak Pak di situ Pak? Kesulitan sih tidak, karena kita juga dibantu sama teman-teman kan, yang udah biasa nanganin artis. Jadi untuk spesifikasi artis sih kayak JKT itu mungkin kesulitannya harus ada mic sejumlah Buat talent ya? talent ya, 14, 14. 14 ya? Karena satu cadangan ya. Cadangan. Satu cadangan itu 14 mic. Dengan brand sama atau Alhamdulillahnya nggak repot? nggak repot. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillahnya nggak repot. Kalau di technical ridersnya sih
sangat repot ya. Cuma Bisa dikondisikan bisa mungkin ya. dikondisikan Bisa dikomunikasikan gitu. dengan baik Betul. juga. Kemudian itu dari sisi sound, dari sisi stage juga mintanya 12 kali 8 ya. Betul. Dan alhamdulillah kita ada. Kemudian dari NDX cuma 2 di iBox. Itu sangat enak sekali. Mm-mm. Kemudian dari sisi depan turas ada beberapa yang harus dinego tapi masih bisa diterima oleh depan turas. Jadi ya overall aman sih. Overall Tidak ada aman. yang tidak ada yang sulit gitu. Mm-mm. Mungkin dari kalau technical rider sih lebih oke gitu. Mungkin dari sisi panitia. Oh, sisi panitia. Oh, Yoi. emang oh Ada iya, oke riders-riders oke oke lain oke. loh. Ada kesusahannya, Pak, untuk Betul. melengkapi riders artis ini. Jadi biar mungkin ada gambaran ke kreator-kreator muda Indramayu yang lainnya, siapa tahu ada apa ngide lagi gitu ke depannya di event gitu. Oke. Boleh di spill sedikit riders artis itu kayak dikit ya. gimana sih gitu? Iya, Sesusah iya. apa sih? Untuk dari sisi talent sendiri, riders yang aneh-aneh sih nggak ada ya, nggak ada. Cuma memang bahwa 3 artis ini memang kita harus tempatkan di memang tempat ternyaman di Indramayu. Mm-mm. Dalam artian dari hotel, dari segi akomodasi itu di Indramayu ini emang agak susah kalau untuk umumnya ya. Kayak semisal kereta jauh. Mm-mm. Jadi memang kita harus Barang ya? menyediakan lebih ekstra untuk menyediakan Transport. juga. Karena memang dari JKT48 sendiri total rombongan ya. Iya. Kan itu banyak sekali ya Pak ya. Bener. Sekali. Belum ditambah depan turas dan NDX AK. Iya. Kemarin dapat laporan juga di 24 ya. Teman-teman yang dari luar kota itu mau booking hotel penuh. Penuhnya gara-gara talent kita. Langsung penuh ya? Betul. Jadi kesulitan, mungkin dibilang kesulitan sih enggak sih Pak. Lebih ke arah memang kita harus kerja lebih ekstra untuk memenuhi kebutuhan atau riders dari artis tersebut. Seperti itu. Oke, berarti tapi nggak ada kesulitan yang ribet banget gitu, nggak ada ya? Masih batas Masih aman. normal lah gitu. Masih Ini normal. masih ada standarnya. Coba ada yang mau disebutin? Nggak, mau ngomong betul aja, betul. Ngomong betul aja. Oh ya, kalau boleh tahu Pak Iki posisinya apa nih? Sebagai apa nih? Kalau posisi saya sendiri sebagai partnernya striker. Bagas. Striker nih. Striker. Kalau biasanya di futsal itu apa ya? Apa? Gelandang Anchor atau apa gitu. Kalau posisi saya di Wiraloda Festival ini sebagai partnernya Bagas nih. Oke, jadi mungkin saling ngebantu lah ya. Ya, betul. Saling ngebantu. Susahnya mungkin satu sama lain, apakah pernah ribut dalam satu terselenggaranya event ini? Kebetulan kita satu frekuensi. Oh, Ya, satu ide juga. udah bentar lagi jadian berarti. Aduh. Karena memang dari Mas Iki tersendiri ini si Mas Iki ini emang best lah. Maksud kita dalam berkomunikasi, dalam berpikir nih enak untuk diajak berpikir dan untuk diajak discuss, nyambung juga. Terima kasih Masa banyak. sih? Walaupun Terima kasih memang banyak ya. agak walaupun emang ada di hati ini ada kaget kan. Itu yang benar. Tadi yang benar. gugur. Betul. Ini nggak benar. Tadi itu bohong ya? Tadi Tadi nggak bohong. benar. Tadi bohong. Ini yang benar. Ini yang benar. Gage Iya, gitu. kayak itu. Bagian ayo mangkat atau segala macam. Dia tuh ada kata-kata andalan setiap kita lagi panik gitu, dia Iya. menenangkannya dengan kata udah sih guys, enjoy. Enjoy. Itu kata-kata andalan dia, enjoy. Iya, tapi enjoy. Bapak enjoy Adi? Jadi tidak enjoy lagi gara-gara dia ngomong enjoy. Oke guys, seru banget ya berarti ya. Mungkin panitia-panitia, oh ya ada berapa nih? Ada berapa orang yang terlibat dalam Wiraloda Festival ini? Oke, dari kepanitiaan memang kan kita berasal dari BEM Universitas Wiralodra ya. Kita dari gagasan Wiraloda tersebut ini dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Program kerja ya. Betul, sebagai program kerja juga karena memang ekonomi kreatif ini baru digagas di tahun ini. Jadi baru kementerian digagas. baru, bener-bener semuanya nih baru lahir semua. Fresh. Dari kementerian baru, dari anggota-anggota baru, terus dari orang-orang yang baru dan dari kegiatan yang baru juga nih. Tapi dengan begitu kita nggak mundur nih, maksudnya nggak saya mah masih baru apa sih, saya mah nggak mau lah bikin acara yang gede-gede dulu gitu. Justru ya karena Justru masih baru. itu sebagai pemantik buat kita. Oke, nice. Betul. Itu Pak. Oke.
Nggak dijawab tadi, yang terlibat berapa orang? Iya, yang terlibat ya, yang terlibat. Bapak konsen. Lupa. Yang terlibat memang dari awal kita mengadakan Wiraloda Festival ini, kita bersinergi dengan para pemuda-pemuda lokal Indramayu juga nih Pak. Nggak Pemudinya cuma nggak diajak hanya berarti? BEM. Gimana? Pemudinya nggak diajak berarti? Oh ya pemuda-pemudi, oke. Harus detail ya? Iya. Karena di situ ada Teh Ayu tadi Oh yang gitu ya. ngurusin media partner sama kita gitu loh. Pemuda-pemudi Indramayu, Iya, ya betul. gitu. Gak juga hanya dari BEM saja, tapi juga kita memang melibatkan aspek-aspek dari pemuda-pemudi Indramayu. Mhm. Juga melibatkan teman-teman media juga, karena memang kita nggak luput dari sorotan itu ya, karena memang kita kita nggak bisa hanya berjalan sendiri. Ayo deh dengan kita sekoncongan sama Iki bikin konser berdua gitu, kan nggak mungkin ya Pak ya. Jadi kita melibatkan hampir di 70-an lebih ya Pak ya, 70 lebih kepanitiaan untuk Wiraloda Festival sendiri itu. Termasuk volunteer yang terlibat. Betul. Banyak. Banyak banget, Pak. Iya, sampai ada yang bilang, jadi gini, mungkin agak nyeleneh ya, karena saking banyaknya media partner Ya. yang ditempel di pamflet itu Ya, ya. disangkanya sponsor. Nah, iya. Nah, Betul, ini betul, baik lagi nih. betul. Iya. Kebetulan ini dipancing juga nih sama Pak Rahmati. Saking banyaknya media partner yang dipasang, orang-orang ngiranya sponsor. Tuh. Padahal gimana tuh Pak? Ada sponsor apa Oke. enggak nih? Karena di postingan terakhir ya, yang saya lihat, itu sponsornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Pak. yang Maha Tuhan yang Maha Esa. Esa, betul. Betul. Gimana tuh? Kenapa ya nggak ada sponsor? Bifest nih kenapa? Siapa backingannya? Oke, Tuhan nih Pak. Tuhan yang Maha Esa, Iya. betul. Karena memang untuk sponsor sendiri apa ya, mungkin memang kita tidak bisa menyalahkan pihak siapapun untuk dalam support event ini ya. Karena memang event ini baru pertama kali mungkin. Mm-mm. Dan itu juga menjadi pertimbangan yang besar untuk para sponsor untuk bisa mensupport di event Wiraloda Festival. Iya, Karena ini siapa sih ujuk-ujuk bikin event segede ini? betul. Ujuk ngeluarin 3 artis nasional sekaligus Mhm. dan dengan tiketing online yang memang baru terlaksana di Indramayu seperti itu. Mungkin trust dari para pihak sponsor belum 100% ya Pak ya. Ya. Tapi untuk yang sounding, untuk yang itu sudah banyak banget. Tapi di finalnya di Wiraloda Festival ini memang tanpa sponsor. Oke. Makanya untuk di VFest 24. Waduh, udah mulai Wah, spill udah mulai aja nih. spill nih. Ada sepilan. Udah mulai spill lagi. Untuk Gimana? Wiraloda Festival Jangan lupa vendornya 2024. RL lagi ya. Siap, Siap. siap Bapak. Langsung ditodong. Langsung Iya, ditodong. gitu. Itu strategi Pak. Siap. Itu strategi. Jadi langsung kontrak awal ya. Iya, langsung ya. Wiraloda Festival 2024, mangga yang mau join ke kita sebagai sponsor, kita terima dengan sangat terbuka. Oh iya, mungkin nanti nextnya kita tunggu spill aja nanti ya. Siap. Oke, berarti emang ini untuk teman-teman semua WeFriend ya, Betul, WeFriend WeFriend. semua itu benar-benar pure murni. Ini semua untuk kalian tanpa sponsor sama sekali. Wah, amazing sih. Kalau gue sih Amazing. kaget ya, Gue juga. kaget dan tapi overall dari kesibukan itu semua, kerumitan itu semua, akhirnya terselenggaranya Wiraloda Festival 2023. Satu Oke. kata, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi balik lagi ya. Iya. Emang chill banget ya Pak ya? Iya. Emang enjoy. Emang enjoy banget ya. Living banget. Skill living banget ya. Yoi. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan juga nih. Karena banyak juga bertebaran nih, gimana nih caranya menanggapi hate comment yang ada. Yes. Nah, head comment Oke. itu yang ada karena banyak banget. Tadi sempat dibahas juga, cuma belum plong rasanya ya. Saya belum dapat gitu intinya. Gimana nih cara menangani head comment yang ada di sosial media? Apalagi banyak mungkin yang bilang pasti banyak yang bilang kalau misalnya nggak siap jangan bikin acara gede-gede dulu deh gitu. Pastilah. Kayak gitu. Gimana tuh? Oke, kalau dari saya sendiri sebagai leader project, itu langkah pertama yang kita ambil adalah ngumpulin all panitia. All panitia kita kumpulkan semua. Doa Kita bareng pengajian.
kita memperjelas dulu bahwasannya di Wiralda Festival ini tidak ada unsur apapun untuk pindah-pindah atau segala macam, itu tidak ada kepentingan apapun. Ya. Jadi menyamakan persepsi dulu dari segi panitia, dan untuk yang menanggapi biar aja dulu nih masuk. Maksud kita bukannya kita menghiraukan apa yang mereka katakan ya, apa netizen katakan di sosial media, tapi kita nggak mungkin dong untuk membalas satu persatu. Yang ada malah mereka menjadi timbul kecemburuan sosial. Kok dia dibalas, saya enggak? Padahal isinya head semua. Betul. Kenapa head saya nggak dibalas gitu? Nah, itu dia. Makanya, ya sudah, dengan kebijakan yang kita ambil adalah kita tidak menutup komen, Ya, biarkan mereka masuk, Ya. segala macam. Dan sampai akhirnya kita sudah menemukan solusi, dan akhirnya kita sudah menemukan kesepakatan di postingan yang memang kemarin sudah banyak ininya ya, sudah banyak head comment-nya, itu sudah bisa kita hapus ya. Hapus tapi bukan hapus sih Pak, diarsip ya. boleh mic-nya Diarsip. diganti dulu Pak, putus-putus tadi. Oke, cek. Aman? Oke, jadi untuk postingan yang banyak head comment-nya karena yang perpindahan venue ya. Perpindahan venue, itu kita biarkan mereka untuk mengekspresikan keluapan amarah dari teman-teman netizen ya. Iya, Karena kita juga tidak bisa pungkiri bahwasannya itu resiko sebagai penyelenggara, iya. dan tidak membalas apapun. Ya udah, kita biarkan aja dulu. Nah, setelah kita menemukan solusi, akhirnya Baru. baru kita arsipkan komen-komenan tersebut, bukan Hmm. komenannya sih, postingannya Pak. Iya. Seperti itu. Jadi seperti itu untuk penanggapan bagaimana sih nanggapin head comment yang ada di sosial media. Ya, jadi nggak perlu dijawab, tapi langsung do aja, action aja. Jadi action aja. ketika udah kita menemukan solusinya, bukan berarti kita tidak membaca, Betul. bukan berarti nggak baca dan menghiraukan, tapi langsung nyari solusi dari apa yang terjadi di sosial media tersebut, Betul, ya Pak ya. Betul. Oh, Betul. bijak sekali Bapak ya. Pak Langsung. nggak nanya dari Duh. sisi vendor? Iya boleh Pak, boleh Pak. Head comment Bapak gimana Pak? Dari sisi vendor itu sebenarnya tadi Hamin 1 ya. Mm-mm. Hamin berapa ya? Apa Bapak head juga? Hamin dengan 2, mereka? betul. Amin 2. Hamin 2 dari sisi vendor juga kan harus apa namanya ya, mengikuti gitu. Alurnya Mengikuti ya? alur dia kayak gimana dan lain sebagainya. Ini beneran jadi enggak sih? Pasti, Iya. pasti. Dan tadi ternyata teman-teman juga ngejelasin ke saya kalau ini nggak ada unsur apapun, ini murni teknikal. Mm-mm. Dan pada akhirnya oh ya udah gitu. Jadi teman-teman yang di RL itu jadi bahan lucu-lucuan, Pak. Kalau Bapak lihat di tiket box, Ya? itu para head comment kita cetak. Salut banget ya sama Cube RL itu. Pro, keren banget. Iya, Ada aja idenya ya? iya. Walaupun yang idenya ngomong. Tapi keren banget sih, itu jadi sebuah sorotan di event kita kemarin tuh. Ya, Mm. tadi makanya kata Iki, Mas Yoni ngecil. Ya. Ngecil aja dulu, ngecil. Emang ada benernya juga loh Ki, tos dulu Ki. Iya. Gitu. Jadi di Cube itu kita cetak gitu. Ada yang WTS 1 tiket. Apa ya? Iya. WTS. Gitu-gitu. WTS. WTS-an lah. Oh iya WTS. karena sempat banyak yang mau jualin pas ketika Iya, pindah betul, pindah betul, venue. itu. Iya, iya, Terus iya, ada iya. beberapa komen yang di screenshot juga, tapi kita blur. Ya, Kita sensor lah itu. cuma komennya aja yang ada berarti ya. Betul, itu salah satu counter yang jadinya kreatif. Gitu. Iya, Lebih ke counter kreatif. tapi malah jadinya kreatif yang Betul, buat di hari H gitu ya. Wah, betul, seru nih. betul. Jadi Ada cerita lah ya, Pak. betul. Jadi kayak buat WeFriend yang tadinya nge-head, tadinya itu justru malah oke lah gitu. Acaranya jadi, Hmm. acaranya keren dan kita nggak usah, teman-teman panitia nggak usah nge-counter bahwa lu jangan komen kayak gitu, kamu jangan komen kayak gitu, tapi kita buktiin di Iya. acara. Betul. Jadi mungkin ada beberapa haters kalian itu ya tetap kita dengerin juga gitu kan. Betul. Iya, betul. Tetap didengerin juga oleh Wiralda Betul. Festival ini kan. Iya, dengan alhasil endingnya di Universitas Universitas Wiralodra Wiralodra. itu ya. Alhamdulillah Betul. sekali. Aman? Oke, mungkin boleh nih Pak di spill nih Pak. Nextnya gimana lagi nih? Nextnya, untuk next apakah akan berlangsung Wiralda Festival Part 2 atau Iya. 2024 nih? Ya
Nantiin aja minggu depan katanya. Oh, Bukan ada? ya? Kan nafas dulu baru, dong Pak. baru Cepat nam, itu. baru Oh ya. gitu langsung ngap-ngap gitu. Bifriend juga pada nabung dulu Pak soalnya Pak. Iya. Tapi dengan 100 perak, 100 Iya. perak. Tapi dengan komenan yang kemarin kita ngepost Ya, terbaru, ya, itu betul. postingan terbaru. Bahwasannya mereka antusias banget untuk Ya. menantikan Wirauda Festival volume 2. Volume 2. Iya. Itu jadi salah satu pertimbangan yang bakal kita kayaknya boleh deh. Iya, kayaknya seru nih. Untuk spill-spillan dikit sih kayaknya bakal ada Pak. Ada. Wirauda Festival 2024. 2024 ya berarti. Doain ya aja nanti ya. untuk tanggalnya kapan dan kapan terlaksananya. Intinya mah doain aja. Doain aja. Oke, siap. Ditunggu ya Pak ya. Media partnernya juga saya. siap. Vendornya juga. Iya. Oke. Gitu ya Pak. Gitu. Aman. Ya, gitu. Aman. Oke, mungkin harapannya untuk kreator-kreator yang nantinya nih yang bakalan mengide di Indramayu untuk bikin acara gimana nih? Mungkin dari Pak vendor dulu kali ya. Vendor langsung. Iya, vendor dulu. Nanti gantian. Ya harapannya sih semoga ini jadi pemantik. Hampir berapa tahun kita nggak ada konser gede lagi. Betul. Sekalinya konser kita mesti ke Cirebon. Ya. Paling dekat ya Paling Cirebon. dekat Kadang-kadang kita Cirebon. mesti ke Jakarta atau kemana gitu. Dan Indramayu sekarang teman-teman udah menjadi pionir lah kalau Pionir menurut saya. Salah satu titik balik juga di Titik balik. event-event Indramayu Betul, kali ya. walaupun hanya dengan berjarak singkat ya. Betul. Karena kita harus merayakan tahun politik, tahun Betul, pemilu. Ya, betul. itu juga yang Iya, harus kita iya. hormati. Iya. Nah, mudah-mudahan di beberapa bulan terakhir ini banyak sekali event-event organizer yang mau mengadakan di Indramayu, Amin. baik itu dari luar, terkhususnya dari putra-putri Indramayu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan minggu depan ada konser. Minggu depan. Iya minggu depan. Buset. Tapi bukan kita maksudnya. Oh, iya. Kan kita nggak tahu dong. Yang tahu kan bawa-bawa polisi. Iya. Oh ya bener, undur bener. ada. Apa kita harus ini. panggil? Oke. Oh, ya, gitu. Boleh sih kayaknya. Boleh sih. Boleh. Boleh mungkin yang Gitu. kesusahan melindungi event tuh seperti apa? Iya. sih? Iya gitu. Iya kayaknya seru ya. Betul. Boleh nanti Betul. kali ya. Iya. Ada kesempatan. Ya betul. Ya harapannya sih seperti itu aja. Kemudian dari sisi bintang tamu pun harusnya jadi antusias karena ngelihat dari Ya. portofolionya teman-teman dari Wifest juga. Oh Indramayu seperti ini ya, wah rame Ya. sekali sih gitu. Iya. Buat para yang mau launching album, Hmm. yang mau promo-promoan. Boleh gitu. lah. Gitu. Boleh lah gitu, Ah. mampir gitu. Jangan di Cirebon aja atau kita bikin mini gigs juga. Mini Itu gigs juga hayu. itu hayu gitu kan. Iya. Jangan lupa RL Pro ya. Jangan lupa media partner Weekenders. Oke. Kayak gitu maksudnya lebih hidup lagi sih UMKM-nya karena kalau kita lihat waktu kemarin Wifest itu ternyata banyak sekali UMKM yang akhirnya tumbuh dari hanya sekedar Wiralodra Festival. Ya. Betul Oke, tidak? betul. Ada di situ orang jualan es, ada yang jadi tiba-tiba jadi parkiran. Iya. Jadi parkiran, jadi Parkiran. ngatur parkir gitu Jadi kan. ngatur parkir ya. Betul. Ada dari teman-teman yang ya di sekitar gitu. Ya. Jadi UMKM-nya jadi tumbuh termasuk kami juga gitu. Hmm. Vendor yang kemudian dipercaya dan mendapatkan job. Job juga. Job gitu juga. ya. Jadi Dan ikut saling ngebantu ya. dari vendor juga ada teman-teman saya yang tiba-tiba langsung jadi orang yang ngangkut ini, ngangkut itu, ngangkut ini karena satu pekerjaan yang memang kita harus selesaikan di tanggal 26 itu. Jadi dari sisi Wiralodra Fest ini banyak sekali manfaat-manfaat yang tumbuh gitu. Mudah-mudahan ada Wiralodra Fest selanjutnya yang mungkin dari event-event organizer yang dari yang lain gitu. Bukan Ya. hanya dari BEM Unwir tapi juga nanti ada BEM Polindra, BEM Akamigas, IPTB gitu. IPTB iya Pak. IPTB. Ah. Mungkin juga ada dari BEM Amik atau mungkin dari BEM-BEM lainnya yang menjadi pionir juga untuk jadi satu event ini jalan gitu. Iya. Ada satu pertanyaan sebenarnya Pak Oh, ke siapa? Ke saya? ke teman-teman. Oh, boleh. Oke, boleh, Mungkin boleh. ini agak nyeleneh dan agak sebenarnya dari sisi acara itu kan capek Pak. Mm-mm. Mengeluarkan uang juga. Iya.
tujuannya dibikin Wiralodra Festival? Itu awalnya apa gitu? Apakah cuma memenuhi proker? Iya. Ataukah Sepertinya itu cuma tidak mungkin ya Pak. Iya betul, makanya gitu. Jadi kan melibatkan banyak orang Iya, gitu, iya, banyak iya, iya. sampai mohon maaf dari unsur kepolisian, unsur kepemerintahan, Seru banget ya? legislatif gitu, dan lain sebagainya itu masuk gitu. Jadi sebenarnya apa gitu tujuannya tuh? Boleh nih Pak. Oke, tujuannya ya. Itu ya? Tujuannya Pak. Ini sebenarnya pertanyaan yang saya tunggu juga. Iya. Tapi saya juga agak bingung jawabnya. Tapi tenang, bakal saya jawab. Tujuannya Oke, Gimana? tujuannya adalah karena keresahan Pak. Mm-mm. Benar-benar berdasarkan keresahan dari saya sendiri selaku mahasiswa dan selaku pemuda Indramayu yang bertempat tinggal di Indramayu dari lahir sampai sekarang. Itu merasakan bahwasannya ayo dong Indramayu bikin dong yang seperti ini. Betul tadi kata Pak Rahmat bahwasannya kita harus lari ke Cirebon untuk nonton konser, kita harus lari ke Jakarta, Mm-mm. kita memerlukan kos dengan biaya segimana, tapi kita rela. Kenapa enggak kita aja nih yang bikin? Betul. Terus buat teman-teman yang belum pernah nonton konser pun kemarin ya antusiasmenya, wah ternyata Indramayu sekalinya bikin konser pecah. Mm-mm. Ternyata Indramayu sekalinya bikin acara nih enggak nanggung-nanggung gitu. Mm-mm. Itu juga dari salah satu keresahan kita muncul lah. Kita tuh kayak alhamdulillah nih kita berhasil, we did it gitu. Kayak gitu sih, Pak. Oke. Oke. Gimana Pak Iki? Lagi Sudah Chill banget ya. enjoy ya. emang chill banget. Banget emang. Emang. Emang chill banget ya. Sampai kelihatan chill. Iya. Besok konser di mana, Pak? Bukan beda. Enggak. Beda dong. Oke, boleh tadi tujuannya udah diungkapin juga nih Pak. Mungkin harapannya tadi. Apakah sama? Oke. Nggak mau idem nggak mau. Oke, harapannya adalah dengan adanya Wiralodra Festival itu nggak cuma dijadikan sebagai acuan, ya acaranya harus kayak Wiralodra Festival dengan festival-festivalan seperti ini. Festival-festivalan tuh banyak. Kenapa nggak bikin acara yang lebih out of the box dari festival gitu? Tapi dengan intensitas yang sama gitu loh, dengan ribuan penonton yang hadir dan dengan bisa menampilkan artis-artis nasional. Sebenarnya nggak harus artis nasional untuk mengadakan festival ya Pak ya, atau mengadakan sebuah acara gitu. Kita juga kemarin memberdayakan teman-teman lokal karena memang kemarin juga kita mengadakan WeFest Competition Pak. Kebetulan WeFest Competition itu adalah ajang untuk kita mencari bakat, sebenarnya bakat untuk bisa kita Up juga. branding, kita up juga untuk bisa nge-up di festival-festival di luar Indramayu sebenarnya. Jadi pemantiknya di Wiralodra Festival. Jadi untuk harapannya adalah ayo bareng-bareng pemuda-pemudi Indramayu jangan cuma diem di rumah, jangan cuma jadi penikmat, tapi harus bisa juga jadi pembuat gitu loh. Karena keren. gitu loh. Asik. Karena orang minum kopi enak, tapi nggak semua orang bisa bikin kopi. Yo, Betul. Itu. Iya. betul. Itu. Chill banget. Nice. Betul. Gimana kalau Pak Iki harapannya Iya. ke depannya Yoi. gimana? Kita harus jadi Enjoy. warga yang chill, enjoy. Kalau chill berarti orang minum teh itu gampang, tapi buat teh itu susah. Gitu lagi. Gimana Pak? Ayo Pak, serius Pak. Ayo nih Pak. Biar orang-orang Indramayu ini Pak, satu Indramayu Pak yang lihat Pak. Kalau dari saya pribadi ya, untuk harapannya sebenarnya ini juga melihat dari diri saya pribadi sebagai pemuda Indramayu ya, mahasiswa Indramayu juga, mahasiswa Universitas Wiralodra juga yang sebenarnya agak resah sih kalau kalau ingin melihat konser harus jauh-jauh keluar kota seperti itu, apalagi konser kita lihat konsernya bisa dibilang the biggest konser kayak misalnya di Cirebon, Majalengka, Kuningan, itu yang paling dekat ya kotanya. Mengeluarkan waktu dan tenaga kos juga banyak ya, semoga ya Sama aja kayaknya. beda. Sama aja Soalnya kayaknya. kita dekat rumah juga. Sama Ini aja kalau udah. di Indramayu kita bisa naik angkot, bisa jalan juga Pak. Aduh. Sama sih itu. Harapannya semoga kreator Indramayu lebih kreatif, inovatif dan berkarya. Full ya. Pokoknya
kompor gas. Kalau kata Om, Tiba-tiba kompor, gas kompor dikira gas. apa sih? Kalau kata Om Rindro kayak gitu ya. Kompor Indro. gas sih. Iya. Iya, oke. Nah, mungkin segitu aja kali ya. Kalau misalkan teman-teman weekender semua ada pertanyaan, boleh silakan di DM masing-masing. DM Ke masing-masing. Wirauda Festival aja Pak. Oh, boleh Wirauda Festival. Boleh DM silakan. Siapa tahu mau kerja sama berikutnya, boleh. Itu untuk event-event selanjutnya dari teman-teman Wirauda Festival, mungkin dengan nama yang baru atau gimana. Boleh silakan bekerja sama, dan untuk kedepannya mau ada acara, event apapun, sekecil apapun, boleh silakan dikontak di rlpro.id. Betul? Betul, Pak. Kalau untuk Wirauda ada di Wirauda.fest 23. Wirauda.fest 23. Sekarang masih 23 Pak. Masih 23 nanti tahun depan? 24. Oke. Ya Allah. Boleh tuh silakan dikontak apabila mau kerja sama, boleh. Mungkin juga Hopspace mau kerja sama, boleh silakan Iya, dikontak. banget. Silakan. Oh iya Pak, satu lagi nih Pak. Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh Pak, boleh silakan Pak. Gimana kalau kita berdua host aja Pak? Enggak, soalnya ini juga keresahan dari RL Pro ke depannya. Karena kan yang ya ibaratnya kita punya histori dengan Wiralodra Fest. Pertanyaan untuk panitia adalah Wiralodra Fest itu selanjutnya akan diturunkan ke adik tingkat atau tetap haknya ke teman-teman yang udah ngebangun. Itu Oke, sih. karena tadi balik lagi dari sekolah ya, Betul. dari universitas ya. Betul, gitu. Apa akan lepas dari universitas itu atau kayak gimana kita nggak tahu kan. Atau mau gimana pun saya harus tetap jalan nih. Iya. Fest 2023, 2024, 2025, 2026. Jangan sampai 2024-nya 3 kali, Pak. Wah. Banyak yang mengakui. Iya. Iya gitu, takutnya gitu. Terlalu banyak nanti yang Iya, ngaku ya. betul. Oke, apakah bakal diturunkan atau tidak? Kalau kita lihat track recordnya dari Wirauda Festival, memang kan ini event yang digagas dari BEM ya Pak ya. Dari BEM yang memang BEM itu bakal terus regenerasi. Kita tetap akan mewariskan Wirauda Festival ini, tetapi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana kita sebagai quality control Pak. Kita tidak hanya sebagai pembuat, ibaratnya nih saya ada aset-aset WeFest, lu pakai deh, nggak gitu doang. Tapi kita juga harus menjaga kualitas dari Wirauda Festival itu agar tidak downgrade. Syukur-syukur upgrade ya kan Pak? Betul. Jadi tetap bakal kita naungi, bakal kita rangkul teman-teman adik-adik tingkat kita untuk mengadakan Wirauda Festival ini. Tapi tetap kita harus juga menjaga kualitas dari Wirauda Festival agar tidak lari kemana-mana nih. Harusnya sih lebih up sih Pak. Karena memang kita ibaratnya udah tua nih. Oh belum ya? Semester berapa sih? Saya semester 3 Pak. 2. Oh 2. Semester 4 ya Pak. Iya. Dibilang dia udah tua, gimana kita ya? Iya. Aduh. Tetap sepuh. Saya baru lulus kebetulan tahun kemarin, alhamdulillah. Subhanallah. Pasti diwariskan Pak. Iya, oke. Jadi para pewaris hati-hati. Karena standar kalian terlalu tinggi. Tinggal ditanyain aja Pak, kaliannya siap atau enggak, itu aja. Oke, menarik sekali ya. Mungkin sepertinya nanti tahun depan kita bakal tunggu aja nih ya Pak ya. Dan sekali lagi untuk teman-teman weekender semua dan teman-teman WeFriends, kalau misalnya ada pertanyaan boleh silakan DM di sosial medianya WeFest, dan juga kalau mau nanya-nanya tentang event dan lain-lain boleh silakan kontak rlpro.id, dan media partnernya jangan lupa Weekenders Club. Dan oke, gitu aja kali ya Pak ya. Siap. Terima kasih banyak. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh silakan di kolom komentar. Karena nanti ini bakal di-up di YouTube. Oke. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya Wiralodra Fest tuh salaman terus. Iya. Iya, itu ya. Setiap ketemu pasti salam. Pusing saya Pak. Menjaga silaturahmi Pak. Pak saya pamit ya, Pak saya pamit ya gitu. Oke, terima kasih.